Jamaah sekalian rahimakumullah, itu mungkin sekilas info bagaimana penjelasan tentang hukum membaca Al-Quran dengan seni suara. Jadi yang biasa dengan melakukan Al-Quran juga ada rujukannya. Bagi orang yang tidak memperbolehkan dengan seni suara tersebut, yang menjadikan berlebih-lebihan juga ada rujukannya. Jadi para ulama berbeda pendapat. Enggak usah pakai ribut gitu. Yang suka melakukan Al-Quran tetap mengedepankan ilmu tajwid, boleh. Ada orang yang enggak senang dengan lantunan-lantunan menggunakan nazam atau irama, tingkatan-tingkatan suara, maka juga dia mengambil rujukan ulama yang tidak memperbolehkannya. Demikian penjelasan secara singkat tentang hukum membaca Al-Quran dengan seni suara. Misalkan kita ambil contoh, membacanya dengan berlagu. Lantas misalkan saja yang seharusnya panjang kadar matnya 6 harokat paling panjang, dia baca sampai 36 harokat misalkan gitu ya. Maka ini yang tidak diperkenankan. Contoh misalkan, Bismillahirrahmanirrahim. Kedengarannya enak, tapi kepanjangan gitu. Maka dari itu belajar membaca irama lagu juga jangan sampai luput daripada belajar ilmu tajwid. Bagaimana pengucapan hurufnya harus tepat, panjang pendeknya harus tepat. Tapi kalau lagu yang dikedepankan, sedangkan tajwid dikesampingkan, maka ini bermasalah bagi orang yang membacanya. Seperti itu. Mungkin session 1 inilah yang dapat disampaikan. Bila ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru Dewa Keramat Supriyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abang Dewa, sehat ya, sehat. Mana orangnya ini? Guru, alhamdulillah sehat, Guru. Sebaliknya Guru juga ya, bersama keluarga. Begitu, Guru. Dia Dewa mau nanya nih, Guru. Kadang-kadang lagu dikedepankan, Guru. Hukum dibelakangkan dengan suara enak, dengar. Tapi hukum-hukumnya ya masih kurang. Begitu, Guru. Malah kalau jadi imam pun suaranya ya enak didengar bagi yang tidak mempelajari hukum mungkin enak, tapi kalau yang mempelajari hukum dia masih jauh gitu, Guru. Tapi seperti wasol tadi wakop, nah itu bagaimana tuh, Guru ya? Ya, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ini Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman ya harusnya kan diwasol. Nah itu bagaimana, Guru?
beliau pun jadi imam, tapi suaranya enak ganti. Iya, jadi kendala seorang imam pertanyaannya. Ketika ada imam suaranya bagus, lantas dia membaca tidak sesuai kaidah cara baca. Misalnya saja tadi seperti yang seharusnya dibaca wasol harokatnya ngikut, tapi disukun aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Misal begitu kali ya. Betul guru, betul begitu guru. Ya, kalau yang di pelajaran tajwid kan atau hukum kan ya enak aja, tapi kalau yang mengikuti pelajaran hukum kan wah kok langsung diwaso nggak dihidupkan demikian. Iya, baik. Jadi nggak ada lain kecuali imamnya belajar gitu. Atau adakan kajian-kajian pembahasan ilmu tajwid baik di masjid maupun di musola, atau dibuat seminar undangan dari kepengurusan baik dari tingkat DMI atau mungkin MUI yang menggalakkan adanya kajian-kajian, ya mungkin standarisasi lah, standarisasi seorang imam, baik dari sisi bacaan terutama maupun ilmu yang lain seperti fikih dan lain sebagainya. Jadi wawasan-wawasan yang seperti itu ya hendaknya banyak digalakkan gitu untuk sama-sama ya berdakwah juga. Hanya saja ya sebagian mungkin ada di wilayah tempat-tempat tertentu. Sebagian lain juga sudah mengadakan ya misalkan DMI kajian subuh, tapi emang jarang yang menyinggung masalah urusan bacaan-bacaan. Sehingga yaitu imamnya banyak yang salah dalam bacaan. Ini yang menjadi PR ya buat para petinggi-petinggi dah tuh maupun para ustadz-ustadz, kiai-kiai di wilayahnya masing-masing. Terkadang ada juga yang ego ketika diingatkan bacaannya rada kurang atau mungkin salah, tapi ketika saling bertatap muka, saling berbicara karena ego yang berbicara atau mungkin sudah tingkatan derajatnya di masyarakat tinggi, padahal bisa jadi mungkin bacaan seperti Fatihah banyak salah, ya ego yang timbul sehingga nggak mau dinasehati gitu. Ya ini kendala personal manusianya kalau begitu. Yang penting sudah diingatkan dan tugas juga dari Dewan Pemakmuran Masjid DKM ataupun takmir masjid, musola, ya agar menggalakkan terus kajian-kajian agar untuk mendapatkan keabsahan ibadah seperti itu. Wallahu a'lam. Ya makasih guru. Orang apa gua enak bacaannya enak kalau kita yang paham tuh. Ya karena dapat sanjungan ya nggak berobat terus aja begitu guru. Tapi itu bagaimana kalau terus-terusan begitu guru ya? Itu termasuk kesalahan bacaan nggak guru? Maksudnya ya dari hukum nggak itu guru ganti? Iya, kalau hanya
sekedar dalam materi bacaan seperti tidak mengharokatkan atau membaca harokat akhir. Ya kesalahan yang khafi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Tapi kalau tiap hari begitu ya jadi jali juga, ya, jadi kesalahan fatal juga. Yang terpenting itu imam bacaannya kagak rusak-rusak banget, ya. Jangan sampai ibaratnya merubah makna yang sebenarnya. Kalau sudah parah, ya udah terpaksa juga kalau mungkin kita ingin berjamaah, ya pindah ke musola sebelah atau ke masjid sebelah, gitu. Karena kalau kita juga turutin ngikut di belakangnya jadi makmum, ini kita yang jadi makmum bermasalah karena tahu bahwa imamnya bermasalah. Nah, kalau sudah seperti itu, ya, maka kalaupun kita lanjutkan, kita yakin nih imam salah bacaannya gitu. Maka kita enggak sah jadi makmum di belakangnya. Cuman kalau kita tahu atau bahasanya mungkin nggak terlalu tahu, ya nih imam ibaratnya bener kali bacaannya gitu. Ya enggak fatal-fatal banget, ya makmum aja di belakangnya gitu. Sambil ia terus mengingatkan kepada DKM agar juga diadakan kajian-kajian untuk bahasan-bahasan seperti bacaan sholat, daurah Al-Fatihah misalkan gitu. Ya, begitulah di antara nilai-nilai dakwah untuk membaguskan imam-imam di wilayah tempatnya masing-masing. Begitu Om Dewa. Oke guru, terima kasih guru. Alhamdulillah pencerahan ya, kadang-kadang kan para bapak enak kita dengar guru. Kadang-kadang kita berpikir ini tahu buku kayak ajan ya. Allah Akbar, Allahu Akbar. Tuh kan harus Allah Akbar, Allahu Akbar. Harus kan diwaso guru ya. Tapi kok kali enak kita dengar begitu guru. Masa nggak paham guru ganti? Iya, beda sama azan. Kalau azan memang ada tingkatan-tingkatannya. Ya, nanti insya Allah kita bahas. Ya. Yang jadi wajib untuk penerapan ilmu tajwid yaitu dalam konteks bacaan Al-Quran. Adapun bacaan yang lain yaitu memiliki tata cara tersendiri. Karena konsepnya yang dipelajari Al-Quran, maka ilmu tajwid akan terus ngikut bersama bacaan Al-Quran. Jadi konsepnya begitu. Baik, demikian. Ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih guru. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Pak Pidiar. Ya, sehat Pak Ustadz ya. Alhamdulillah berkah doa semuanya. Alhamdulillah. Jadi gini Pak Ustadz, pertanyaan saya nyambung pertanyaan Abang Dewa tadi. Kalau di lingkungan sebetulnya saya masih sangat buta dengan agama, tapi setelah belajar sedikit-sedikit ini tahu bahwa imam, pengurus masjid yang ada di lingkungan itu bacaannya juga amburadul kayak saya. Nah, diingatkan tidak mau. Itu gimana cara mengingatkannya? Apa kita harus mendatangkan yang benar-benar ahli atau gimana Pak Ustadz? Itu satu. Nah, yang lebih parah lagi, yang jelas-jelas
bacaan Al-Qur'annya belum benar ini mereka ada majelis taklim. Jadi kan kesalahan itu akan menjadi kesalahan berjamaah nanti turun-temurun. Cuman ya itu tadi diingatkan tidak mau. Jadi pertanyaannya bagaimana cara mengingatkannya supaya tidak menimbulkan perpecahan gitu. Itu satu. Terus yang kedua menyimpang dari ini pertanyaan saya gini Pak Ustadz. Kalau khutbah Jumat, khutbah itu sebetulnya apa sih definisi dalam bahasa Indonesianya Pak Ustadz? Nah kalau sudah dijelaskan definisinya, sebaiknya khutbah itu apa menggunakan bahasa Indonesia atau semuanya menggunakan bahasa Arab? Gitu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Baik. Pertanyaannya hampir mirip-mirip. Bagaimana keadaan imam yang bahasanya parah gitu ya. Kalau parah berarti kan kita tahu. Karena sudah belajar jadi sedikit banyak tahu bacaannya parah gitu ya. Kalau imamnya parah terus makmumnya lebih parah. Ya, maka yang mudah-mudahan sah-sah aja. Sebagaimana diketahui yang rada mendingan dia gitu misalnya ya. Yang rada mendingan dia. Nggak ada yang lain yang rada mendingan. Ya mudah-mudahan sah sholatnya. Tapi tugasnya DKM tadi tuh. Tugasnya DKM adalah memberikan kenyamanan kepada jamaah. Jadi bukan hanya kenyamanan pada sisi tempat saja beribadah, termasuk kenyamanan dalam ibadahnya. Termasuk di dalamnya sholat. Maka hendaknya DKM itu menyediakan imam yang bagus. Gitu. Bukan hanya sisi masalah dia hafal doang dalam Al-Quran atau bagus dengan iramanya. Tapi sisi lain dia memahami paling tidak hukum-hukum tentang sholat gitu. Dan dia juga mengetahui kebiasaan bagaimana penduduk di situ baik sebelum sholat, di dalam sholat maupun sesudah sholat. Jangan misalkan saja ngundang imam yang biasa di situ setelah sholat zikirnya keras bareng-bareng. Imamnya pas diundang, habis zikir Allahumma lantas balik badan, zikir dewek-dewek gitu ya. Nah ini jadi fitnah juga akhirnya nanti gitu. Maka memilih imamnya juga harus paham. Bukan hanya sisi bacaan, tapi juga mengetahui tentang hukum-hukum ibadah, juga tahu tentang akhlak adab, terutama juga di suatu wilayah. Seperti itu. Atau paling tidak sesudah diingatkan nggak mau juga, ya paling tidak tuh tugasnya yang rada melebar sedikit. Seperti Dewan Masjid Indonesia di rantingnya gitu. Agar mengadakan seminar-seminar seperti tadi, daurah-daurah di dalam urusan masalah sholat, terutama bacaan suratul Fatihah. Undang dah tuh masing-masing imam. Sesudah diundang biasanya datang apa kagak tuh biasanya. Ketika diundang ya karena mungkin ego udah tingkatannya kiai dan lain sebagainya, ustadz besar gitu ya. Padahal tahu bacaannya ngaco, banyak salah. Tapi karena diundang pengen datang juga
ego yang timbul dalam dirinya. Gengsi gua entah misalkan di tes bacaan gua salah, apalagi banyak salah gitu ya. Gengsinya tinggi. Nah, ini yang bermasalah ini. Ini yang bermasalah gitu. Jadi ini yang memang jadi PR banyak ini buat buat DKM ataupun ya para ustadz-ustadz yang berdakwah dalam sisi memperbaiki bacaan Al-Qur'an gitu. Ini nilai dakwanya di situ. Jadi itu begitu Pak Pidiar ya. Iya, Pak Ustadz. Jadi tugas kita kalau emang tahu ya kita mengingatkan saja. Setelah itu terserah dia gitu ya. Tugas kita mengingatkan gitu. Itu yang pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua apaan tadi ya? Masalah khutbah Jumat tuh Pak Ustadz. Jadi pertama definisinya dulu, khutbah Jumat itu apa sih definisinya kalau ke dalam bahasa Indonesia. Nah terus dalam penyampaiannya itu sebaiknya apa menggunakan setelah Arab menggunakan Indonesia atau Arab semua gitu sebaiknya gimana? Baik. Jadi khutbah itu intinya adalah menyampaikan nasihat gitu ya. Sama kayak ceramah. Khutbah. Jadi menyampaikan nasihat, ajakan, atau mungkin informasi, peringatan kepada para jamaah. Itu intinya khutbah. Jadi menyampaikan, memberikan nasihat, memberikan ajakan. Itu khutbah gitu. Adapun di dalam khutbah itu punya rukun. Nah, sepakat nih para ulama bahwa rukunnya wajib berbahasa Arab. Maka seminimal-minimalnya rukun-rukun tersebut wajib ada dan berbahasa Arab. Sedangkan penyampaian isi karena sifatnya nasihat gitu. Kalau pakai bahasa Arab semua, kira-kira yang dengerin kalau orang Arab di Arab paham apa kagak? Lah kalau kita yang di wilayah sono Gunung Sindur, Gunung Salak misalkan gitu ya. Iya, pakai bahasa Arab semua kira-kira Pak Pidiar misalkan itu tidur, apa termenung, apa kira-kira khusyuk ngedengerin khutbah? Tidur guru. Ngomong aja, nggak paham. Iya, ya kira-kira rada-rada ngelentuk-ngelentuk gitu. Jangankan yang berbahasa Arab, yang bahasa Indonesia aja banyak yang molor. Iya gitu. Udah Jumat di pojokan, senderan, ada AC lagi. Udah mantep banget udah gitu. Jadi intinya tadi karena sifatnya memberi nasihat, maka bagusnya dengan bahasa setempat yang dipahami, yang dimengerti. Tanpa menghilangkan rukun-rukun yang berbahasa Arab tadi. Jadi rukun-rukun berbahasa Arabnya sudah tersampaikan, terpenuhi, baru isinya dengan bahasa setempat yang bisa dipahami. Sehingga nasihat itu masuk, ada perubahan dalam diri, terutama orang yang memberi nasihat, maupun orang yang dinasehatin. Seperti itu. Makanya khutbah Jumat banyak yang menggunakan juga dengan bahasa Indonesia agar nasihat maksud dari khutbah itu sendiri tersampaikan maksudnya. Begitu Pak Pidiar. Wallahu a'lam. Baik Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Jelas, terima kasih. Nah, ini udah datang. Ya, mungkin ada kesempatan lagi Pak Surya atau sudah cukup?
sudah cukup, saya kira sudah 6 nih Pak Ustadz. Baik, iya. Demikianlah, ya mudah-mudahan walaupun sedikit ada tambahan pengetahuan tentang keagamaan, tentang keislaman, tentang pengetahuan tentang Islam. Maka dari itu semakin kita belajar memahami tentang syariat agama kita, agama Islam, ya hendaknya kita semakin tawadhu, semakin tidak mudah ya untuk menjelekkan orang lain, membodohkan orang lain, dan lain sebagainya yang merupakan sifat-sifat tercela. Semakin mengetahui, hendaknya kita semakin seperti padi yang makin menunduk, gitu. Adapun tetap nilai dakwah, terus kita perjuangkan, terutama juga dalam bacaan Al-Quran, karena ini berkaitan dengan masalah ibadah-ibadah yang lain, terutama diantaranya sholat dan lain sebagainya, maka tetap semangati diri kita untuk belajar. Karena dengan belajar membaca Al-Quran, mengucapkan tiap-tiap huruf dengan baik dan benar, ini juga di dalam rangka dakwah dan menjaga keutuhan bacaan Al-Quran. Bagaimana kita mau bisa atau benar sedangkan kita sendiri tidak mau belajar, apalagi yang sifatnya membaca Al-Quran dengan huruf-huruf orang-orang Arabiyah, dengan huruf Arabiyah yang memang bukan dialek kita, bukan bahasa kita. Maka pengucapan yang benar tersebut tentu kita akan dapati bila kita belajar juga dari guru-guru yang kompeten. Insya Allah mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dipertemukan dengan guru-guru yang baik, guru-guru yang soleh, guru-guru yang membimbing kita agar kita jadi orang-orang yang baik, benar, yang selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf ya bila banyak penyampaian yang kurang pas ya atau yang kurang dipahami. Tapi mudah-mudahan berharap apa yang kami sampaikan ini bisa dipahami dan Allah berikan kemudahan untuk bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya kami tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.